KBM agama kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, hingga kami bisa melaksanakan KBM agama kami pada hari ini Tuhan, yang disampaikan oleh Bu Yuni ya Tuhan. Kiranya KBM kami hari ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas kembali secara normal ya Tuhan, dan bisa bertatap muka lagi ya Tuhan secara langsung. Ya Tuhan, dan kami juga berterima kasih untuk guru-guru kami dan orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Ya Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami, baik kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Salam. Puji Tuhan, kita bisa bertemu pada hari ini walaupun lewat online. Kita akan belajar seperti biasa, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Repa Imam Manalu yang sudah mendoakan KBM kita pada hari ini. Mari buka buku paketnya dan buka di bab yang ketiga. Di bab yang ketiga kita melihat judul besarnya adalah Gereja di Indonesia. Di dalam judul di bab 3 ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, awal mula masuknya Injil di Indonesia. Pada abad yang kedua Masehi, keberadaan gereja ditemukan di Baru, Sumatera Utara. Namun, jejak dari awal kekristenan di Indonesia tersebut hilang dan tidak lagi diketahui proses perkembangannya. Pekabaran Injil di Indonesia baru mulai dicatat lagi pada abad yang ke-16. Penemuan jalan laut ke Asia oleh Eropa menjadi awal dimulainya ekspedisi besar-besaran. Nah, pekerjaan misi sesungguhnya baru terjadi setelah kedatangan Franciscus Xaverius di tahun 1546 sampai 1547. Pekerjaan misi mencapai Sulawesi Utara dari Jawa serta Kalimantan. Pada tahun 1708 sampai 1770, orang Indonesia dibaptis sejumlah 43.748 dan hanya 1.205 yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Nah, itu yang harus kita lihat di dalam sejarah masuknya Injil di Indonesia. Yang kedua adalah jejak pekabaran Injil di Indonesia. Belanda adalah penganut Protestan beraliran Calvinis, yang penganut Katolik beralih menjadi Calvinis waktu itu. Di beberapa daerah mulai bermunculan gereja-gereja lokal pada saat itu. Sebagian tidak diakui keberadaannya oleh gereja barat. Bahkan ajarannya dianggap menyimpang dari Injil karena mereka melakukan pekabaran Injil dengan menggunakan budaya Jawa. Walaupun pengetahuan mereka masih sedikit, tetapi mereka berhasil menghimpun banyak pengikut. Bahkan lebih banyak dari hasil kerja penginjil dari Eropa. Salah seorang yang kita kenal adalah Tunggul Wulung. Di tahun 1803 sampai 1885, ia berasal dari daerah Juwono, dekat Gunung Muria. Tunggul Wulung berkenalan dengan agama Kristen di Mojowarno pada tahun 1835. 2 tahun kemudian ia dibaptis oleh Celesma. Setelah itu ia mengadakan PI di Pasuruan, Malang, Rembang, kawasan Gunung Muria, dan kemudian di Jawa Barat. Walaupun Tunggul Wulung menghadapi tantangan dari pemerintah Hindia Belanda, ia terus ber-PI selama 20 tahun. Saat ia meninggal
ditaksir pengikutnya lebih dari 1.000 orang. Nah, yang ketiga yang perlu kita ketahui di bab ketiga ini adalah oikumene, yaitu gerakan kebersamaan gereja-gereja. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan beragam suku bangsa dan bahasa. Pertumbuhan gereja pun mengikuti konteks jemaatnya. Seperti halnya ketika Roh Kudus turun ke atas para murid. Mereka memberitakan karya penyelamatan Allah kepada orang-orang dan berbagai bangsa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9 sampai 11. Kita lihat di situ ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya. Yang kita lihat di situ apalagi yang berdekatan dengan pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Pergumulan demi pergumulan memunculkan kesadaran bahwa setiap gereja adalah bagian dari gereja yang esa, kudus dan rasuli di semua tempat pada zamannya. Nah, di awal abad ke-20 lahir secara bersamaan dua gerakan, yaitu Gerakan Kebangsaan Indonesia dan Gerakan Oikumene Modern Dunia. Hal ini mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk menemukan wadah kebersamaan sebagai sarana untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani bersama. Maka berdirilah Hogeret Theological School pada tahun 1934 di Bogor. Ya, sekarang kita kenal dengan Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta. Perannya sangat penting, yaitu mempersiapkan kader-kader oikumenis yang kelak nanti jadi motor lahirnya DGI. Setelah 34 tahun menjalankan fungsinya sebagai jembatan kepada keesaan gereja, sebagai wadah gerakan oikumene, alat dan sarana gerakan oikumene di DGI berubah nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, rumusan tata dasar PGI bertujuan utama mewujudkan panggilan menuju keesaan gereja, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Nah, di sini ada 3 hal yang sudah kita bahas dan tugas kita adalah yang pertama, pada tahun berapakah Portugis merebut Malaka? Yang kedua, apa dasar firman Tuhan dalam ber-PI? Yang ketiga, siapakah gubernur yang mengumumkan kebebasan beragama? Yang keempat, siapakah yang ber-PI dengan menggunakan budaya Jawa? Jawab pertanyaan tersebut dan kirim ke Classroom. Dan saya tunggu sekarang. Tolong berdoa. Jonathan Raja Siat, silahkan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan KBM kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pada hari ini kami sudah menyelesaikan kegiatan KBM kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari boleh tertanam dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, dan kiranya boleh berguna dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati juga Bu Yuni yang telah mengajari kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dia dalam pekerjaannya, berkati keluarganya ya Tuhan, dan juga lancarkan rezekinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kami orang yang berdosa, kiranya Kau ampuni dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.